itu loh Le, Mbah ini mau jenguk canggahnya Mbah. Nah Agung waktu itu tidak paham canggah itu apa. Jadi yang dia ingat si nenek tersebut ini menyebutkan canggah. Nah akhirnya Agung pun mengucapkan terima kasih. Ya sudah Nek, ayo bareng sama saya aja. Mau kemana Nenek? Ternyata pas waktu aku ngomong seperti itu, nenek-nenek ini sudah nggak ada. Ketika sampai di rumah, dia pun tidur sendiri. Dan tiba-tiba sepupunya itu ngerasa ada yang meluk dari belakang. Dan begitu dia ini ngelihat, ternyata ada tangan dengan ukuran yang besar dan warnanya hitam. Waktu itulah dia nggak bisa nafas. Jadi seolah didekap dengan api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Melati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini ada email yang masuk dari Melati Oktiva. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu dari atas sampai beberapa bagian. Jadi dia mengirim cerita ini, Melati ini menceritakan tentang suaminya yang bernama Agung. Jadi email ini berawal dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Itang dan juga kawan-kawan dari Gembara Sunyi semua. Semoga sehat selalu, amin. Perkenalkan, saya Melati asal Belik, Pemalang. Usia saya 20 tahun, jalan 21 tahun. Cerita yang saya kirim ini merupakan cerita pengalaman dari suami saya ketika dirinya masih duduk di bangku SMP. Namanya Agung. Saya biasa memanggilnya Mas Agung karena usianya 5 tahun lebih tua dari saya. Setelah mendengarkan cerita-cerita dari Mas Itang di channel Gembara Sunyi, saya tertarik untuk menceritakannya. Saya juga sudah izin pada Mas Agung dan alhamdulillah diizinkan. Mas Agung juga senang mendengarkan cerita dari Mas Itang khususnya tentang seputar Gunung Lawu, karena kebetulan Mas Agung ini dari Ngawi dan pengalaman yang diceritakan Mas Agung ini terjadi di Ngawi. Nah, jadi cerita ini sudah kami pelajari sebelumnya dan kami sempat mendalami cerita tersebut. Jadi cerita ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Agung, suami dari Melati. Nah, di beberapa cerita di Gembara Sunyi itu sering saya menceritakan tentang lagu Tak Lelo Lelo Ledung itu. Ada di bagian Simbah dan juga ada pada saat kami sedang naik gunung ke Gunung Arjuno. Pada waktu itu si Liana kerasukan dan menyanyikan lagu Tak Lelo Ledung ini. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih kok selalu lagunya Tak Lelo Lelo Ledung? Apa ini cuma rekayasa atau apa? Jadi kami sendiri juga nggak tahu menahu tentang itu. Yang kami tahu bahwa lagu Tak Lelo Lelo Ledung itu adalah lagu tidur untuk orang-orang Jawa. Jadi lagu ini sering kita dengarkan dari orang tua kami dulu. Dan mungkin salah satunya juga si Agung ini, yang sering mendengar lagu ini dinyanyikan oleh buyutnya dan juga kakek dan neneknya. Jadi cerita ini bermula pada waktu itu si Melati ini
kerja di Jakarta. Nah, disinilah dia pertama kali ketemu dengan si Agung, mereka kenalan, dan pada akhirnya waktu itu Agung ini memutuskan pengen silaturahmi ke rumah si Melati yang ada di Pemalang. Nah, hari itu akhirnya disetujui. Pada awalnya si Melati ini menganggap kalau kedatangan Agung ini cuma silaturahmi biasa. Ternyata pada waktu itu Agung bawa keluarganya menuju ke rumah Melati untuk sekalian melamar. Nah, langsunglah singkat cerita di tahun 2019 itu mereka menikah. Nah, Agung ini ibunya berasal dari Jogja, sedangkan ayahnya dari Ngawi, tepat di lereng Gunung Lawu itu. Nah, pada satu ketika singkat cerita, setelah mereka menikah di bulan Desember tahun 2019 itu, 1 tahun kemudian di bulan yang sama, si Melati ini melahirkan. Nah, dia sempat menghubungi Agung yang waktu itu masih kerja di Jakarta. Jam 5 subuh, si Melati ngabari kalau hari ini insya Allah akan lahiran. Nah, karena rumah Melati ini ada di desa yang lumayan terpencil dan akses jalannya agak susah. Jadi waktu itu keluarganya memutuskan bahwa Melati ini akan melahirkan di Dukun Beranak. Nah, di desa ini sangat umum sekali mereka menggunakan jasa dukun beranak karena lokasi klinik maupun lokasi puskesmas ataupun rumah sakit ini sangat jauh. Nah, setelah itu sekitar jam 11 siang barulah si Melati mengabarkan lagi bahwa anaknya sudah lahir. Pada waktu itulah Agung langsung izin dari Jakarta, dia mengendarai sepeda motor menuju ke Pemalang. Nah, dalam perjalanan itu seharusnya si Agung ini sudah sampai Pemalang sekitar jam 5 sore lah, karena prediksinya seperti itu. Tapi sekitar jam 5 sore, si Melati ini nunggu kok Mas Agung ini belum juga datang. Biasanya kalau berangkat sekitar jam segitu, pasti sampainya sore hari. Ditunggulah sampai jam 7 malam, suasana di sana ini hujan deras. Hujan deras sekali dan sangat lama. Waktu itu Melati ini sempat bilang ke Agung, dia sempat bilang untuk menunda perjalanan lebih dulu karena hujan juga. Nah, di satu sisi lain, si Melati ini tahu karakter suaminya. Meskipun dikasih tahu, nggak mungkin lah dia mau berhenti. Dia pasti pakai jas hujan dan melanjutkan perjalanan karena dia tahu betul karakter suaminya. Nah, sampai sekitar jam 9 malam dicoba dihubungi lagi, ternyata nggak diangkat oleh Agung. Dan sampai singkat cerita jam 11 malam hujan ini belum reda. Nah, yang dikhawatirkan oleh Melati waktu itu, nanti ketika Agung ini masuk ke arah desa, di sana pasti dia akan melewati satu hutan pinus yang jalannya itu bukan aspalan, tapi bebatuan dan sangat terjal sekali. Nah, apalagi banyak cerita-cerita ganjil yang dialami oleh warga di sekitar sana, terutama ketika melewati hutan pinus itu. Nah, sekitar jam 12 malam mulailah keluarga dari Melati ini panik. Bapak dan ibunya dia juga nanya, mana masmu kok belum datang? Iya, ini Melati coba hubungi tapi belum diangkat sama Mas Agung. Jadi semua panik. Ternyata nggak lama kemudian si Agung ini mengabarkan kalau sudah sampai di daerah pasar. Nah, waktu itulah mereka agak lega karena dari pasar menuju ke rumah Melati itu jaraknya sekitar 45 menit. Tapi yang dipikirkan Melati waktu itu, Mas Agung ini harus melewati hutan pinus tadi. Apalagi suasana waktu itu masih hujan. Nah, ketika si Agung ini sampai di pasar, dia izin untuk beli nasi goreng lebih dulu. Nah, setelah itulah singkat cerita, jam 1 dini hari, si Agung ini pun sampai. Assalamualaikum. Sampai si Melati nggak tanya apapun, dia langsung menyiapkan air panas dan teh hangat. Seketika itu juga, dia melihat anaknya yang baru lahir, dan gak lama setelah itu dia pun istirahat. Nah, sekitar jam 3 dini hari, si anaknya ini nangis terus menerus sampai sekitar 10 menit. Nah, saking tangisannya ini gak berhenti-berhenti, kedua orang tua Melati ini pun bangun. Kenapa anak munduk? Iya, ini nangis kok gak berhenti-berhenti. Dicobalah digendong oleh orang tuanya. Begitu digendong oleh orang tuanya si Melati ini, si anak ini terus nangis, dan nangisnya itu nggak wajar karena sampai puluhan menit, hampir setengah jam si anak ini nangis terus.
Nah, waktu itu sampai-sampai si Agung ini pun kebangun. Si Agung ini sempat mikir. Di satu sisi dia nggak berani gendong anak kecil yang baru lahir, bayi yang baru lahir, tapi di sisi lain dia pengen menenangkan anaknya. Nah, disitulah dia memberanikan diri, digendonglah anaknya itu, dan nggak lama kemudian si Agung ini tiba-tiba mendendangkan lagu Talelo Lelo Ledung. Talelo Lelo Lelo Ledung, juk menengo anakku cah bagus. Nah, ternyata pada saat si Agung ini menyanyikan si bayinya seperti itu, bayinya ini langsung diem. Seketika itu juga bayinya langsung tidur pulas. Nah, si Melati dan ayah dan ibunya ini juga heran. Si anak ini tadi digendong sana sini sampai hampir setengah jam, nangis terus menerus. Tapi ketika digendong ayahnya dan dinyanyikan tembang Talelo Lelo Ledung itu, tiba-tiba berhenti dan sama sekali nggak menangis. Nah, setelah itu barulah diletakkan lagi bayinya itu dan mereka pun lanjut tidur. Subuh hari ketika mereka sholat subuh, barulah setelah sholat itu si Melati ini tanya ke suaminya, ceritanya gimana kok tadi datangnya terlambat, emang ada kendala apa di jalan? Barulah di sini Agung cerita. Jadi dari Jakarta itu setelah sholat Jumat, Agung berangkat menuju ke Pemalang. Ternyata sesampainya di tengah jalan di daerah Brebes itu hujan sangat deras sekali. Dia pun berhenti di masjid sambil menunggu sholat asar. Nah, setelah sholat asar karena hujan ini belum reda, si Agung ini pun pakai jas hujan dan melanjutkan perjalanan. Jadi di tengah hujan yang deras dia terus jalan. Nah, sesampainya di satu daerah ada perbaikan jalan. Nah, disinilah macet yang sampai panjang sekali yang menyebabkan Agung nggak bisa lewat. Jadi dia berhenti lama di daerah itu. Nah, singkat cerita, dia harus berhenti lagi di satu masjid karena menunaikan sholat. Dan sampai malam hari, hujan ini belum juga reda. Nah, singkat cerita, dia baru masuk di pasar di daerah desanya si Melati itu sekitar jam 11 malam. Dia lihat ada tukang nasi goreng. Dia beli nasi goreng dulu dan disitulah ada percakapan sedikit dengan penjual nasi goreng. Sambil goreng nasi goreng ini, si penjual ini tanya ke Agung, "Masnya ini dari mana dan mau kemana?" Dijawab oleh Agung, "Saya dari Jakarta, Pak. Mau ke Desa Pinusan." Jadi Desa Pinusan ini adalah nama samaran. Dia menyebutkan, "Mau ke Desa Pinusan, Pak, ke rumah istri saya." "Oh, nggak lebih baik nginep dulu, Mas, di masjid. Daerah sana itu rawan." "Rawan gimana ya, Pak?" "Ya rawan, Mas, pokoknya. Lebih baik sampai istirahat dulu di masjid. Khawatir terjadi apa-apa." Nah, tapi si Agung ini bilang ke penjual nasi goreng, "Ini, Pak, istri saya ini baru melahirkan. Saya juga pingin nengok si kecil, sudah nggak sabar." Nah, dari situlah si penjual nasi goreng ini bilang, "Ya sudah, Mas, pesan saya hati-hati. Banyak-banyak berdoa kalau lewat hutan pinus itu. Karena banyak hal-hal ganjil yang terjadi di sana." "Oh iya, Pak, makasih, Pak, infonya." Akhirnya setelah nasi goreng ini jadi, Agung pun melanjutkan perjalanan. Dan benar, ketika melewati hutan pinus itu, jalan ini semakin licin. Di tengah karena bebatuan dan tanah, jalan itu licin. Apalagi Agung ini hanya pakai motor metik. Dia pun beberapa kali itu sempat kepleset. Akhirnya pada waktu itu, di tengah hujan yang deras dan apalagi kondisi di sana ini gelap, dia pun ngambil di sisi jalan yang pada saat itu masih ada tanah dan rerumputan. Harapannya supaya menghindari batu-batu yang licin itu. Nah, awal ketika jalan, motor ini melewati jalanan yang tanah dan rerumputan itu nggak ada masalah. Tapi di tengah perjalanan, pada saat di tengah-tengah hutan pinus itu, tiba-tiba ada lubang yang cukup besar. Nah, disinilah motor Agung ini kejeblos dan ban bagian belakang ini ada di lubang tersebut. Jadi motornya ini nggak bisa jalan. Dia pun nyoba turun dengan posisi masih pakai jas hujan dan di tengah posisi hujan yang lumayan deras. Dia turun dari motor dan motor ini coba digas. Ternyata juga nggak bisa. Akhirnya dia bingung. Pada situasi yang itu dia nggak sempat mikir lagi karena di tengah suasana yang gelap, dia cuma mikir yang penting gimana caranya motor ini bisa keluar dari lubang. Digas sekali lagi. Dan waktu itu si Agung ini sempat berpikir, ini kalau pakai motor gigi, pakai motor biasa,
pasti sudah bisa. Nah, karena ini motor metik agak susah. Coba digas lagi. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada suara nenek-nenek di belakang. Sini leh, Mbak Wangi leh. Begitu si Agung noleh, ada sosok nenek-nenek rambutnya putih dan digelung ke belakang. Beliau ini dandanannya sangat rapi sekali, kayak orang yang mau berangkat ke kondangan. Lah waktu itu Agung ini nggak sempat mikir aneh-aneh. Nggih mbah. Jadi nenek ini bawa batu. Batu itu diletakkan di bawah, persis di samping ban motornya Agung. Nah waktu itu si nenek ini ikut dorong. Nah setelah motor ini bisa keluar, Agung ini sempat mengucapkan terima kasih ke nenek tersebut. Matur nuwun lho mbah. Mbahnya ini mau kemana? Kok malam-malam gini sendirian? Itu loh le, mbah ini mau jenguk canggahnya mbah. Nah Agung waktu itu tidak paham canggah itu apa. Jadi yang dia ingat si nenek tersebut ini menyebutkan canggah. Nah akhirnya Agung pun mengucapkan terima kasih. Ya sudah nek, ayo bareng sama saya aja. Mau kemana nenek? Ternyata pas waktu aku ngomong seperti itu, nenek-nenek ini sudah nggak ada. Dia pun sempat noleh, ternyata nggak ada jejak satupun. Jadi suasana hutan ini sepi dan senyap. Nggak ada satu orang pun di sana. Dan nenek-nenek yang tadi dilihat oleh Agung, ternyata sudah nggak ada. Disitulah Agung yakin bahwa si nenek ini bukan manusia. Nah, Agung pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu dia sempat mikir, iya ya, nenek-nenek tadi itu ngasih batu di ban motornya Agung, kenapa kok nggak kepikiran? Padahal sesederhana itu. Nah, ketika sampai di rumah, barulah Agung disambut oleh istrinya itu dan dia mulai istirahat. Ternyata di sekitar jam 3 dini hari, anaknya itu kan nangis. Barulah dia bangun karena anaknya ini terus-terusan nangis. Nah, pada saat yang bersamaan ketika Agung memberanikan diri untuk menggendong anaknya, tiba-tiba dia itu dengar suara yang merdu sekali. Suara nenek-nenek itu menyanyikan lagu Talelolelolledung. Nah, menurut Agung, suaranya itu benar-benar menggema di seluruh isi rumah. Nah, pada waktu itu tiba-tiba Agung ini ingat, astagfirullahaladzim, ini kan suara buyut. Dia ingat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika dia masih kecil. Waktu itu dia selalu ditenangkan oleh buyutnya itu dengan nyanyian lagu Talelolelolledung. Dia ingat betul bahwa itu adalah suara neneknya. Nah, pada saat yang bersamaan, langsunglah Agung ini kepikiran untuk menenangkan bayinya itu dengan lagu Talelolelolledung. Nah, setelah dinyanyikan lagu itu, secara nggak sengaja, Agung ini juga heran, kok tiba-tiba bayinya ini berhenti nangis. Dan pada saat yang bersamaan, suara nenek-nenek yang menyanyikan lagu Talelolelolledung itu tadi juga berhenti. Nah, disitulah Agung langsung melanjutkan tidurnya. Nah, setelah dapat cerita dari si Agung, si Melati ini tanya lagi, loh mas, memangnya kamu dulu itu sempat diasuh sama buyut? Nah, disinilah Agung cerita, iya, ternyata Agung ini dari kecil sempat diasuh oleh buyutnya. Nah, ceritanya pada saat itu, ketika mereka sekeluarga, Agung dan bapak dan ibunya ini tinggal di Ngawi. Di Ngawi itu ada 2 rumah. Jadi rumah di bagian depan itu adalah rumah orang tuanya Agung dan ditempati juga oleh buyutnya Agung. Jadi buyut itu adalah nenek dari ayah dan ibunya Agung. Di situ Agung ini juga masih punya kakek dan nenek. Nah, kakek dan nenek Agung itu tinggal di rumah bagian belakang. Nah, pada waktu Agung usia 1 tahun, ayah dan ibunya Agung ini pergi ke Jakarta, merantau ke Jakarta untuk kerja di sana. Nah, pada saat inilah Agung diasuh oleh kakek dan neneknya dan juga diasuh oleh buyutnya yang perempuan. Nah, kebetulan buyutnya Agung itu tinggal di rumah bagian depan bersama Agung. Sedangkan kakek dan neneknya tinggal di rumah bagian belakang. Nah, pada saat tinggal di sana, dari mulai umur 1 sampai 5 tahun, yang Agung ingat dia ini selalu disayang sekali oleh buyutnya itu. Jadi dia ingat ketika si Agung itu rewel atau nangis, dia itu selalu dipanggil oleh buyutnya. Kini leh, dipangku di pangkuan buyutnya dan dinyanyikan lagu itu. Talelolelolledung. Nah, singkat cerita, sampai Agung usia 5 tahun, akhirnya kedua orang tua Agung yang dari Jakarta ini datang dan jemput Agung untuk diajak menuju ke Jakarta.
Nah, pada waktu itulah Agung masih ingat raut wajah dari buyutnya itu kayak sedih banget. Dia kayak seolah nggak mau ditinggal oleh Agung. Tapi karena ayah dan ibunya pengen Agung sekolah di Jakarta, jadi mau nggak mau, buyutnya pun harus melepaskan kepergian Agung. Pada saat Lebaran, mereka selalu pulang ke Ngawi. Dan pada saat itulah Agung memanfaatkan momen itu bersama buyutnya. Jadi dia selalu bermanja-manja dengan buyutnya itu. Hal itu terjadi sampai bertahun-tahun kemudian. Sampai sekitar Agung menginjak kelas 2 SD, buyutnya pun meninggal. Nah, disitulah semua keluarga menuju ke Ngawi dan mereka semua berduka. Jadi otomatis rumah depan yang tadinya dihuni oleh buyutnya Agung, pada akhirnya rumah ini kosong sampai beberapa tahun. Nah, Agung pun kembali ke Jakarta, dia sekolah lagi di sana, dan menginjak SMP, orang tuanya Agung memutuskan untuk menyekolahkan Agung di Ngawi. Nah, ketika sampai di Ngawi, kakek dan neneknya Agung yang tinggal di rumah bagian belakang itu sempat ngomong ke Agung, "Le, kamu tidur di rumah belakang aja sama kakek sama nenek, karena rumah depan itu sudah lama nggak dihuni." Nah, ceritanya dulu sempat sepupunya yang dari Jakarta ini juga sekolah di Ngawi dan sempat menempati rumah tersebut. Nah, karena sepupu Agung ini terbilang anak yang nakal, ketika SMP sempat ada satu cerita. Di desa itu ada satu pertunjukan campur sari. Nah, sepupunya Agung ini berangkat bersama teman-temannya menuju ke pertunjukan tersebut. Dan pada waktu itu mereka pun minum minuman keras dan pulangnya mabuk. Ketika sampai di rumah, dia pun tidur sendiri dan tiba-tiba sepupunya itu ngerasa ada yang meluk dari belakang. Dan begitu dia ini ngelihat, ternyata ada tangan dengan ukuran yang besar dan warnanya hitam. Waktu itulah dia nggak bisa nafas. Jadi seolah didekap dengan erat. Hal itu terjadi terus sampai subuh hari. Dan banyak sekali cerita-cerita yang beredar tentang rumah tersebut. Karena rumah ini sudah lama sekali kosong. Ada beberapa warga kampung yang waktu itu sering ronda dan melewati rumah tersebut. Tiba-tiba dengar, dan itu terdengar dari rumah kosong itu. Nah, karena mendengar cerita-cerita yang semacam itu, akhirnya kakek dan neneknya Agung ini bilang ke Agung, "Le, kamu tidur sama kakek sama nenek aja di sini, nggak usah tidur di depan." Nah, ada pemikiran dari Agung, kalau dia tidur di rumah kakek dan neneknya, mereka harus menggelar tikar, ditumpuk dengan selimut, ditumpuk lagi dengan kasur, dan harus menata bantal. Jadi Agung sempat berpikir, enakan tidur di depan, karena di depan sudah ada kamar, dan dia nyaman, karena dari kecil dia tinggal di sana. Jadi dia pun menolak tawaran dari kakek dan neneknya, meskipun rumah mereka berdekatan. Nah, malam pertama ketika Agung tidur di sana, dia tidur seperti biasa. Tiba-tiba di tengah malam itu, dia pengen kencing. Otomatis dia pun keluar dari kamar, dan begitu si Agung ini keluar dari kamar, dia melewati kamar yang satunya. Karena kamar ini nggak ada pintu, waktu Agung melewati kamar yang satunya, dia ngelihat ada sosok yang duduk di tempat tidur. Nah, si sosok ini nggak jelas, tapi terlihat persis seperti nenek-nenek. Karena Agung waktu itu ngelihat sekilas, sosok ini duduk di tempat tidur dan diem dan nggak melakukan apa-apa. Jadi begitu Agung lewat, dia sempat berpikir, loh, nenek kok tidur di sini, kok nggak tidur di rumah belakang. Agung pun terus melanjutkan ke belakang. Begitu Agung ini buka pintu menuju ke toilet, toilet ini ketutup. Dan dia dengar suara keran ini ada yang buka. Krek, krek, jos, airnya keluar. Ditunggulah oleh Agung. Begitu ditunggu nggak seberapa lama, dia sempat mikir, ini siapa yang di dalam toilet? Karena toilet ini ada di luar, kadang-kadang juga tetangga terbiasa pakai toilet tersebut. Atau juga kakek dan neneknya Agung yang ada di rumah belakang juga kadang-kadang sekali waktu juga menggunakan toilet ini. Jadi Agung sempat berpikir positif. Mbah, wis urung, aku ngarep pipis. Ternyata dari dalam toilet itu nggak ada sautan sama sekali. Nah, nggak lama setelah itu, Agung ini dengar keran ini dimatikan. Keran air ini pun mati. Nah, setelah ditunggu, pintu toilet ini nggak juga dibuka. Si orang ini nggak juga keluar. Lah, Agung pun penasaran. Begitu dibuka,
toilet ini nggak terkunci pintunya dan nggak ada siapa-siapa di dalam. Nah, setelah tahu bahwa toilet ini kosong, Agung pun cepet-cepetan kencing. Setelah kencing, dia pun masuk lagi ke rumah. Begitu dia masuk dalam rumah dan mau menuju ke kamarnya, tiba-tiba dia ini dengar ada suara nenek-nenek yang nembang. Dan dia ingat kalau itu adalah suara neneknya, suara buyutnya. Jadi Agung ini sempat tanya, "Loh, Mbah, kok neng kene, Mbah? Mbah kok neng kene?" Jadi Agung ini lari menuju kamar tersebut. Begitu masuk kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa. Disitulah Agung langsung merinding dan dia lari ketakutan menuju ke rumah kakek neneknya yang ada di belakang. Didodoklah, "Mbah, buka pintu, Mbah, buka pintu, Mbah." Karena waktu itu malam hari, kakeknya ini buka pintu. "Loh, kowe ngopo, Gung? Kamu ini kenapa?" "Mbah, ono setan, Mbah, ada setan, Mbah." Dia pun langsung masuk ke kamar tidur. "Ayo cuci kaki sana," kata kakeknya seperti itu. Dia pun cuci kaki dan tidur. Nah, ceritalah Agung bahwa hari itu, malam itu, dia dengar ada suara perempuan yang bernyanyi, nenek-nenek yang bernyanyi. Waktu itu kakeknya ini sambil ngerokok. Kakeknya bilang ke Agung, "Gung, iku kayak buyutmu. Buyutmu kangen karo kowe." Lah, Agung ini langsung takut. "Ya ora mungkin toh, Mbah. Ndak mungkin, Mbah. Wong buyut sudah meninggal kok kangen." "Ya wis lah. Wong namanya buyute kangen kok. Wis ndak apa-apa." Nah, setelah kejadian itu, Agung pun masih tidur di rumah depan. Malam itu, Agung ini pulang dari main ke rumah temannya. Dia pun menuju ke rumah tersebut. Di rumah ini ada 3 jendela yang bisa dilihat dari luar. Waktu itu Agung berencana mau ke rumah kakek dan neneknya dulu yang ada di belakang. Otomatis dia pun melewati rumah bagian depan itu. Nah, begitu melewati rumah bagian depan, dia ngelihat ada neneknya. Karena dari jendela itu kelihatan neneknya ini duduk di depan meja makan dan menghadap ke arah dinding. Jadi Agung ini sempat lihat, oh ada nenek di rumah. Aku tak ke yang kakung dulu, ke kakek dulu. Dia pun menuju ke rumah belakang. Agung pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ternyata dari rumah bagian belakang itu yang jawab salam ini neneknya. "Waalaikumsalam. Soko ngendi wae le? Dari mana aja kamu malam-malam gini?" Ternyata yang buka pintu itu neneknya. "Loh, Mbah, lah terus yang di rumah depan itu siapa?" "Loh, maksudmu apa le?" Aku tadi ngelihat nenek ada di depan, duduk-duduk di rumah depan." "Wah, kamu itu kok aneh-aneh ae. Wes ayo masuk. Wong nenek dari tadi di sini kok." Agung pun masuk. Ternyata waktu itu Agung ini ingat, Mbah, itu rumah depan pintu belakangnya belum dikunci." Lah neneknya itu dengan santainya ngomong ke Agung, "Lah ya sudah loh, ya sana dikunci. Masa harus ditemani nenek?" Akhirnya Agung ini pun memberanikan diri ngunci pintu belakang di rumah depan itu. Begitu Agung ini menuju ke rumah itu, dia pun mau ngunci pintu. Ternyata dari dalam rumah dia dengar ada suara nenek-nenek, "Rene le, Mbah kangen." Lah, Agung waktu itu ngerasa kayak seolah-olah dia ini terhipnotis. Dia pun jalan masuk ke rumah. "Mbah, ngopo neng kene? Ngapain di sini, Mbah?" Jadi Agung langsung menuju ke kamar yang bagian depan. Suara nenek ini terdengar lagi. "Kene lho le, Mbah kangen, Rinio." Begitu Agung masuk ke kamar, ternyata dia ngelihat ada buyutnya di sana. Buyutnya ini duduk dan melambaikan tangan ke Agung. Agung pun langsung mendekati buyutnya ini tanpa ada pikiran yang aneh-aneh. Karena waktu itu Agung ini kayak terhipnotis dan dia nggak tahu bahwa buyutnya ini sudah meninggal. Kayak seolah-olah waktu itu buyutnya ini masih hidup. Begitu Agung mendekat ke buyutnya, dia pun dipangku sama buyutnya, dielus-elus rambutnya. Sampai nggak sadar Agung ini pun tertidur. Nah, nggak lama setelah itu dia pun dibangunkan oleh kakeknya. Gung, ayo tangi. Begitu Agung buka mata, ternyata dia ngelihat kakeknya yang bangunin. "Ayo, pindah ke rumah belakang." Jadi Agung ini pun dibawa ke rumah belakang. Keesokan harinya, kakeknya tanya lagi, "Kamu itu kemarin kata nenekmu, kamu pamit mau ngunci pintu belakang rumah depan itu. Kok tiba-tiba nggak balik-balik? Akhirnya kok kakek masuk ke rumah depan, kok kamu sudah tidur?" Nah, ceritalah si Agung bahwa malam itu, waktu dia mau ngunci pintu, dia ketemu sama buyutnya.
Lah lagi-lagi kakeknya bilang, loh iya toh, buyutmu itu kangen sama kamu. Sudah kamu nggak usah takut, wong itu juga buyutmu. Sudah nggak apa-apa. Nah dari kejadian itulah Agung ini kembali mengingat lagi. Dia yakin betul bahwa sosok nenek-nenek yang dia temui di hutan pinus pada waktu itu adalah sosok buyutnya. Karena dia coba ingat-ingat lagi. Dia ingat-ingat lagi raut wajah dari buyutnya. Karena malam itu ketika pertama kali dia ketemu dengan sosok nenek-nenek di hutan pinus, Agung ini sempat berpikir, kok kayak pernah tahu nenek-nenek ini tapi di mana ya? Dia terus ingat-ingat. Dan begitu sampai di rumah, dia dengar ada suara lantunan nenek-nenek yang nembang lagu Talelo lelo lelo ledung. Dia langsung ingat dan dia yakin bahwa itu adalah suara buyutnya. Nah, kejadian-kejadian inilah yang diceritakan Agung pada istrinya si Melati, dan cerita ini dibagikan Melati kepada Kembara Sunyi dan sudah melalui persetujuan dari Agung. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk meneng ojo pijer nangis, anakku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang baguse, kadang bisa urip mulya. Tadiyo pendekari bangsa, ngluhurke asmane wong tuwa. Hadiyo pendekari bangsa.